Sebelum Pastor Daniel, apakah Pak Samuel sama Ibu Vicky mau nyanyi lebih dulu bikin suara atau sudah? Sesudah, oke. Sesudah ya, oke. Mari Pak Daniel, silakan. Shalom, puji Tuhan. Shalom. Terima kasih boleh kembali lagi Dengan orang-orang hebat. Enggak amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Gembala yang memberi kesempatan untuk saya boleh berbagi. Terima kasih ke musik memuji Tuhan luar biasa. Selamat ulang tahun untuk Ibu Gembala. Umur 17 lagi. Supaya tetap muda. Amin. Siap belajar? Amin. Karena saya Yesus. Baik. Yang ikuti di rumah ya, puji Tuhan kami ada di Sydney. Baik. Menurut saudara, hidup ini berat atau ringan? Ayo, berat atau ringan? Jujur ya, jujur. Lebih berat hidup atau lebih berat badan? Bisa tanya kok, jangan tersinggung. Dua-duanya, wah, dan dua-duanya itu kayak apa beratnya? Salah. Hidup itu tidak ada yang berat. Nah. Oke, saya mau beri bukti. Banyak orang berpikir dunia ini tambah lama tambah berat. Manusia tambah banyak. Betul? Rumah-rumah tambah banyak bangunan, mobil, kereta api, ya semuanya. Betul atau salah? Salah. Nah ini sudah pernah belajar sih. Ternyata bumi ini tidak tambah berat, dari dulu sama. Loh tadi katanya enggak, sekarang bilang ya. Ayo aku. Saya mau buktikan. Mengapa bumi ini tidak tambah berat walaupun manusia yang tambah banyak? Mobil, motor, pesawat, kereta api semua tambah banyak. Bangunan-bangunan tambah banyak yang tinggi-tinggi. Enggak tambah berat. Kenapa? Nah, ada yang ngomong. Karena semua akan diambil dari tanah. Loh, enggak. Loh, iya atau tidak? Manusia diambil dari tanah. Tanahnya sudah ada atau belum? Sudah ada. Apakah tanahnya ditambahin lagi? Besi diambil dari mana? Tanah. Aluminium. Semua logam itu sudah ada di tanah. Cuma dikeluarkan jadi ini semua. Nah, inilah fakta. Bumi tambah berat tidak? Tidak. Wih, pintar semua. Yang tadi jawab tambah berat harus berubah. Tidak. Loh ya, itu masih ada wajah. Masa sih itu ada wajah? Loh saya tanya lagi, betul bumi gak pernah tambah berat? Walaupun penduduknya 8,5 miliar, wah, tetap sama. Sebab semua yang ada itu diambil dari tanah ini. Masa dia percaya? Betul? Enggak tambah berat? Nah itulah fakta. Ternyata hidup pun tidak tambah berat. Dari dulu sama. Kok jadi enggak mati kenapa? Pelan suaranya, tes bagian sound. Iya ya. Betul sekarang? Jadi bumi ini tidak tambah berat. Kurang kencang ya, kasih kencang dikit. Atau berubah? Kenapa? Tes, nah ini dia baru. Oh, jadi hidup pun tidak tambah berat, sama. Apa yang beda zaman dulu dan zaman sekarang? Ya dunia masih begini. Betul? Orang makan ya begini, nggak ada perubahan banyak dalam hidup. Tapi kalau sampai ada orang yang merasa hidup itu bertambah berat,
yang salah pasti orangnya. Lo nggak percaya? Oke, saya beri pertanyaan supaya kita mikir. Siapa yang setuju orang hidup tidak punya uang itu masalah? Saya tidak setuju. Loh, saya tanya kok, betul atau salah? Orang hidup nggak punya uang itu masalah? Salah. Loh, saya buktikan. Kalau saudara berpikir orang hidup tidak punya uang itu masalah, itu artinya orang kaya nggak punya masalah. Oke, ini Tuhan tolong kami. Sudah mengerti kan? Oke. Yang berkata orang hidup tidak punya uang itu masalah, berarti orang yang punya banyak uang tidak punya masalah. Padahal nah, lebih banyak masalah. Jujur ya, kalau dibandingkan orang yang pas-pasan atau orang yang banyak uang, yang masalahnya lebih banyak. Nah, berarti kalau sedang tidak punya uang itu tidak masalah. Ayo bilang ya, kalau nggak dengar lo betul atau tidak? Maka itu banyak konsep yang salah di hidup ini. Ulang lagi. Dunia bertambah berat atau tidak? Tidak. Ini pinter-pinter sekarang. Tapi jawabnya tambah berat. Kenapa dunia gak tambah berat? Sebab sudah ada di sini yang dibongkar saja. Dibuat ini, dibuat itu, jadi ini, jadi itu. Sama dengan hidup. Yang dari dulu hidup sudah ada masalah belum? Sudah. Jadi kalau sekarang ada masalah, nggak usah dipermasalahkan. Mungkin di dulu sudah ada. Betul? Pernahkah kita sadar bahwa manusia itu kenal masalah itu sejak dalam kandungan? Maka itu tidak ada ibu hamil, mama mengandung dianggap enteng, nggak bisa. Bahayanya, ya toh? Nah, jadi kita ini kenal masalah sejak belum lahir. Berarti kalau kita makin tua, usia kepala 6, kepala 7, kepala 8, ada kepala 9 nggak di sini? Ada, tapi nggak ada. Oh, nggak ada Pak ya. Kalau kita kenal masalah sejak masih belum lahir, jawab baik-baik. Maka makin panjang umur kita, kita makin expert nggak, makin ahli nggak dengan si dia ini? Masalah. Pakar. Lu betul nggak sudah kenal? Maka itu kalau dia datang, nggak usah nangis, senyum. Lu lagi gua kenal. Lu betul tidak untuk lama? Betul? Ini loh saudara. Jadi orang yang tidak percaya Tuhan pun, kalau masih bisa hidup sampai hari ini, berarti orang itu pemenang atas masalah. Lu betul tidak? Jadi hidup itu berat atau ringan? Jangan tanya. Ayo, ringan kalau tahu caranya, berat kalau tidak tahu caranya. Nah sekarang barangkali, wow, jawab jangan salah lagi harus. Sekarang saudara percaya orang hidup tidak punya uang itu tidak masalah? Gimana sih? Masih gak terima. Yo, pikirannya uang. Masa sih gak bosan dengan uang? Dari dulu uang terus yang tunggu. Dengan baik-baik. Kalau saudara berkata orang hidup tidak punya masalah, orang hidup tidak punya uang itu masalah, berarti saudara beranggapan orang kaya gak punya masalah karena punya uang. Sebab yang bermasalah hanya yang gak punya uang. Ini betul atau salah? Betul. Orang hidup tidak punya uang itu tidak masalah.
Sebab yang punya banyak uang malah punya banyak masalah. Berarti uang tidak menyelesaikan masalah. Amin. Maaf. Mana lebih tenang? Jangan marah harus saya ngomong ini. Mana lebih tenang? Orang papa mama yang sudah tua meninggal, mana yang lebih tenang meninggalnya? Orang kaya atau orang pas-pasan? Pas-pasan. Pas-pasan. Terus orang kaya gimana? Nah ini jawaban ngeri loh. Jauh lebih banyak orang kaya yang meninggal itu bermasalah. Anak-anak rata-rata baik, tapi mantu-mantu. Loh betul tidak? Loh, kalau gini kok ketawa semua. Tadi diajak ngomong gak ngerti. Justru orang kaya, maaf, kalau mau meninggal gak tenang. Masih hidup aja anak masa rebutan. Loh betul? Ini masalah. Maka itu hari ini konsentrasi kita bukan pada uang. Amin. Kita butuh uang. Nggak ada orang hidup nggak butuh uang. Orang mati aja nggak ada yang gratis. Maaf ini saya tanya. Siapa yang tahu pemakaman terakhir aja meninggal paling murah berapa? Banyak sekian. Jangan. Oh iya. Ngerti nggak? Saya cuma tanya paling murah berapa ribu dolar? 30.000 lah. Bayangkan 30.000 Minimal. Minimal. Lebih baik dibuang ke laut dan dimakan ikan. Gratis. Enggak percaya. Iya. Saya sudah pesan ya kepada istri saya, pada anak-anak saya, kalau tiba hari itu saya bilang jangan ada persemayaman untuk view, jangan repot, kasihan istri saya. Orang repot datang. Saya mau serahkan bagian-bagian tubuh ke orang yang perlu. Ya, karena lebih baik kalau mata masih baik, begitu meninggal ada orang bisa melihat yang buta. Jantung, paru-paru kita bisa dipakai oleh yang lain. Daripada dikubur repot, mahal lagi. Oke? Dan sisanya pakai kasih ke fakultas kedokteran supaya dibuat praktek. Itu jauh lebih berguna. Serius loh. Ada ayatnya tapi saya nggak usah buka di sini. Nah, jadi orang kaya kalau mau meninggal lebih berat, lebih susah daripada orang yang pas-pasan. Mikirin kekayaannya ini. Betul saya ngomong ini? Betul. Berarti sumber masalah karena kita salah menempatkan uang di hidup kita. Mati nggak ada yang gratis, apalagi hidup. Jadi artinya semua kita perlu uang. Tapi, ya ini ilustrasi dari Roh Kudus. Ada nggak kapal tidak butuh air? Kapal-kapalan itu namanya. Yaitu kapal biasa. Semua kapal butuh air. Tapi nggak ada kapal bodoh masukkan air ke dalamnya. Pasti? Nah ini dia. Kalau kapal itu adalah hidup kita, berarti kita hidup perlu air untuk berjalan. Dan air itu adalah uang. Saya punya istilah. Uang selama masih di dalam dompet, dia aman. Tapi begitu uang pindah ke dalam hati, dia jahat. Ini masalahnya. Tempatkan uang di luar hidup kita. Serius. Karena kalau uang itu pindah ke hidup kita, kitanya jadi jahat. Pendeta aja bisa mata duitan. Betul nggak? Apalagi orang biasa. Ngeri sekali. Betul atau tidak sah? Ini dia. Maaf ya. Saya ini pertama kali menginjakkan kaki di Australia. Itu 23 Maret tahun 85.
sudah lama. Ya, waktu itu kena Ibu Gembala soal lama tahun 70-an di Surabaya. Sampai kemarin, ya kemarin pagi kami baru landing. Maaf, dari tahun 85 sampai sekarang, maaf saya cuma cerita. Sudah ratusan kali saya bolak-balik Indonesia, Australia, bahkan kemana-mana di Australia, Amerika, Eropa. Saya bayar tiket sendiri. Gereja nggak pernah berikan saya tiket. Saya tidak mau, bukan saya sombong. Karena saya mau melayani, nggak mau jadi beban buat orang. Jadi bayar sendiri. Saya kaya nggak? Kamu jangan minat gereja ya? Kalau tidak saya nggak kasih. Serius. Saya ke Amerika berapa ratus kali, ke Eropa berapa ratus kali, bayar sendiri tiketnya. Kenapa? Ibu kembali? Bawa orang bayar. Iya, bawa orang bayar. Itu hidup saya. Karena buat saya uang itu cukup untuk hidup saja, bukan untuk yang lain-lain. Maka itu dari dulu yang kenal saya begini, maka hidup saya itu nggak ada beban, enak sekali. Hanya menjadi berkat buat orang lain. Nah sekarang mari kita jujur. Dalam hati jawabnya, uang saudara ada di mana? Di bank. Di bank itu ada uangnya, cuma tulisan angka kok. Betul? Berbahagialah kita kalau konsentrasi kita bukan pada uang, tapi pada hidup itu sendiri. Orang hidup yang konsentrasinya tidak pada hidupnya, tapi pada uangnya, orang itu pasti insecure, rasa tidak aman. Betul? Maka itu kita pengkhotbah berkata, enak tidurnya orang yang bekerja rajin daripada orang yang uangnya banyak. Kenapa? Kalau konsentrasi kita kepada uang, cadang, hidup itu gak aman, khawatir terus, gelisah terus, takut uangnya itu habis. Lu lihat atau tidak? Jadi beban hidup itu jauh lebih berat. Kalau yang dipikir cuma uang, ngentut mikir uang, berak mikir uang. Maaf jangan tersinggung saya ngomongin uang. Dan orang kayak begini dijamin susah tidur. Betul atau tidak? Karena takut dan khawatir. Lihat Indonesia, banyak orang gak punya uang, betul tidak? Tapi beranak terus. Itu juga apa itu orang-orang? Iya kan? Heran loh. Nah itu yang belajar dari orang Indonesia. Gak ada insuran, gak ada jaminan apa-apa. Wah luar, lu betul nggak? Kenapa? Karena banyak teman, banyak saudara. Nggak usah takut. Kalau kau nggak ada teman, nanam saja. Apa-apa bisa ditanam. Itu hebatnya orang Indonesia. Bangga ya? Lu baca ngomong bangga jadi orang Indonesia. Jadi hidup ini ringan kalau konsentrasi kita, fokus kita kepada sumbernya hidup, bukan pada uang. Uang tidak bisa memperpanjang umur. Betul? Maka itu orang kaya juga mati. Ya sudah, kalau kaya mati, miskin mati, ya sama-sama lah. Kalau begitu, ngapain pusing? Jadi uang tidak bisa memperpanjang umur. Wow, seandainya nyawa bisa dibeli kiloan di Woolies, enak orang kaya, nggak mati-mati, beli nyawa tuh, tambahan terus. Jadi orang kaya juga mati. Maka itu ya suami istri yang masih muda, apa yang sudah tua, udahlah nggak usah ngomong duit bos, ngomongin hidup saja. Periksa itu masih punya musuh enggak? Itu lebih baik belum mikir kayak begitu daripada mikir uang terus. Hidup yang nggak punya musuh itu enak sekali. Jadi sekarang setuju
nggak punya uang bukan masalah. Betul? Nah, satu kali ada orang marah kepada saya. Aja Pak Dani ngomong begitu. Bayangkan kalau satu hari nggak punya duit terus lapar, gimana? Maaf, saya ini punya resep. Mau diikuti boleh, nggak juga nggak apa-apa. Kalau saya nggak malu. Jadi jam makan saya nggak punya uang bisa cari. Kamu pasti diajak makan. Saya datang ke rumah Yana aja pasti diajak makan. Nah, kalau sampai sudah datang ke rumah teman baik, jam makan nggak diajak makan, dalam hati bilang, oh senasib. Enak kan dong kayak begitu. Loh, saya tanya, enak nggak? Oh enak sekali. Nah, apalagi 2016 yang lalu, ada seorang profesor di Jepang, dia sampai dapat Nobel Prize. Ternyata profesor ini menemukan kalau kita melaparkan diri sengaja lapar, tidak makan, ternyata sel-sel bagus itu makan sel-sel kanker. Namanya autophagy. Cari saja. Wah, itu penemuan luar biasa. Makin dia kerjaannya makan terus, hati-hati. Hati-hati malah cepat mati. Hati-hati. Serius. Maka dengan penemuan profesor ini, orang mulai rajin puasa. Begitu sampai ada istilah intermittent, mau 8 jam, mau 12 jam, setengah jam, ternyata bagus. Hebat ya Tuhan itu ciptakan tubuh kita. Nah, dari konsep-konsep ini, yakin nggak punya uang itu nggak masalah. Kalau lapar gimana? Bukan, jangan makan dulu. Ya terus puasa, ya bukan puasa. Serius, hidup seperti ini menyenangkan luar biasa. Itu jaminan yang Bapak kita buat atas kita. Apalagi kita yang sudah usia kepala 6, 5 akhir menuju ke kepala 6. Maaf, saya pesan baik-baik hari ini. Itu saja yang harus kita lakukan kalau kita sudah mulai kepala 6 atau kepala 6 ke atas. Saya berapa saat lagi sudah kepala 7 saya ini sudah. Anugerah Tuhan yang luar biasa. Jangan lakukan ngomongnya ingat yang dulu. Ingat yang dulu. Wajar kalau orang tua itu baru duduk belum setengah menit dulu ya. Makanya banyak cucu-cucu malas ketemu opa-oma. Ini opa-omanya nggak ada cerita baru. Yang dulu. Betul? Hanya cucu-cucu capek itu dengerin opa-omanya ngomong yang dulu. Ya. Saya mau beritahu. Untuk hidup yang sekarang aja sudah berat, ditambah yang dulu-dulu lagi. Loh ya, umumnya berbeda. Betul? Jangan tambah yang dulu. Siapa percaya? Orang pikun itu lebih sehat daripada yang middle terus. Ya betul atau tidak? Orang demensia itu sehat loh. Senyum. Tidurnya nggak terganggu. Loh, iya atau tidak? Tapi kita jangan gitu ya, kepala atas, jangan sampai begitu. Mengapa orang demensia, orang pikun lebih sehat? Nggak mikir. Nggak mikir, karena lupa yang dulu lupa. Ternyata itu lebih sehat. Amin. Maka itu mulai hari ini ayo kita jujur pada diri kita sendiri. Terlalu banyak ingatan menyimpan yang dulu. Itu yang membuat hidup berat. Benar. Hidup berat karena dulu. Oh tahun 74. Oh tahun 83. Apalagi yang ingat mantannya semua. Ex. Oh, ada capek itu kayak begitu. Betul?
papa kita dulu. Oh, seandainya papaku nggak dididik, aku nggak semenderita sekarang ini. Ngapain sudah lewat semua? Satu peristiwa masa lalu. Dengar, satu peristiwa masa lalu itu jadi beban berat. Saya tanya, satu aja peristiwa beban berat Bisa. apalagi 3 peristiwa, 4 peristiwa yang dulu disimpan semua. Saya nggak bisa bayangkan hidup orang seperti itu kayak apa menderitanya. Itu capek semuanya. Saudara, mengapa firman Tuhan, kita buka Yesaya 43 ayat 18. Mengapa papa kita berkata seperti ini? Yesaya 43 ayat 18. Ada di layar. Ada ya? Mengapa papa bilang begitu? Kalau papa berkata kepada kita seperti ini, kita harus turut. Firman-Nya, baca. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purba. Firman-Nya, jangan ingat-ingat yang dahulu. Orang yang butuh psikiater, orang yang butuh psikolog, itu karena terlalu menyimpan banyak yang dulu-dulu. Betul? Padahal kalau ke psikolog banyak, dia cuma dengerin kita cerita. Kita jadi bayar, ngapain buang-buang duit? Betul? Ya buang sendiri. Nggak bisa, aku nggak bisa. Nah itu dia. Yang nggak bisa ini, maka pasti seorang langganan dokter, langganan obat. Karena orang yang bebannya yang dulu-dulu dibawa terus sampai hari ini, maaf, pasti nggak sehat, pasti tidak sehat. Maka itu ayo saudara, minta anugerah Tuhan. Kalau Tuhan minta firman-Nya, jangan ingat-ingat yang dahulu, hal-hal yang dahulu, dan jangan perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat ayat 19. Kalimat pertama saja ayat 19. Papa ngomong apa kepada kita? Lihat. Ngapain? Papa akan membuat sesuatu yang baru. Amin. Saudara, ayolah kita meyakini firman ini. Papa itu selalu menyediakan yang baru. Dia tidak pernah kerja dengan cara yang lama, dan dia tidak menunjukkan hal yang lama. Tidak, yang baru. Lihat, aku nggak mau seperti yang baru. Mengapa kita nggak bisa melihat hal-hal yang baru? Saya tanya ilustrasi. Hal-hal yang baru itu di depan atau di belakang? Jelas, kalau di belakang yang lama. Nah, secara gampang sekali setan menipu manusia. Dipikir boleh. Padahal yang namanya hidup itu berjalan bukan? Loh, saya tanya, namanya hidup itu berjalan bukan? Walaupun orang itu lumpuh, tetap berjalan bukan? Pakai kursi roda. Nah, kalau berjalan itu maju atau mundur? Kalau mundur, mundur. Kalau jalan miring itu kepiting. Loh, dia kok nggak percaya? Dengan ya, kepiting itu jalannya miring, kanan atau ke kiri. Seorang milih mundur, miring atau ke belakang atau ke depan? Depan dong. Maka itu Papa ciptakan mata 2 di depan. Kalau saya Tuhan, saya ciptakan 1 mata di belakang kepala untuk melihat ke belakang. Kenapa mata ke depan? Hanya lihat ke depan. Kenapa kuping kiri kanan? Supaya dengannya itu balance. Betul? Siapa percaya orang paling celaka di dunia itu bukan orang yang punya uang, yaitu orang yang hidup karena kata orang. Betul? Maaf
Maaf, itu orang paling bodoh sedunia. Lihat di Indonesia, banyak pengantin baru yang harusnya senang-senang tapi nggak bahagia karena belum bayar, ini belum lunas, sewa gedung belum lunas, pesta ini belum lunas, gara-gara kata orang. Loh, kamu menikah nggak pakai pesta, nanti orang ngomong apa? Karena ngomong. Lo betul nggak? Tidak sedikit papa mama pun terpengaruh. Hah? Kamu mau nikahkan anak nggak pakai pesta, loh nanti orang ngomong apa? Ini kejahatan. Saya punya resep. Kalau ada orang mau menikah dan ada tanya begitu, resepnya gini. Oh, yang ingin pesta kan kamu. Kamu buat pesta, kami yang datang. Loh, diam saja. Loh betul nggak? Yang ingin pesta siapa? Orang itu. Ini orang kurang ajar, maaf loh. Mereka hanya bisa makan enak kalau ada orang kawin. Orang ajar orang kayak begini. Jangan diturutin goblok. Enggak ada yang begini. Yang punya restoran saya minta maaf. Itu cara saya bilang kepada mereka, kalau kamu mau menikah, hargai yang mau hadir di gereja. Kenapa? Karena orang yang hadir pernikahan di gereja berarti gak cari makan, justru mendoakan. Itu lebih baik kita hargai. Nah, saya bilang kepada anak-anak muda yang mau menikah, saya ini dalam hal ini memberi nasihat mereka. Untuk apa yang harusnya kamu senang nikah itu senang-senang, sekarang bikin bayar utang. Maaf loh, yang jagakan amplop nggak pernah balik modal. Lo betul tidak? Pernah balik modal. Sudahlah, yakin kan? Nah, saya bilang begini. Kalau kamu mengundang orang, wajib milih. Wajib. Ya nggak mungkin diundang semua. Lo ya atau tidak? Benar. Masalah berikut muncul. Ayo, yang kita undang. Nah itu dia, mau ngerti semua. Yang tidak diundang, ya tersinggung. Oh, kamu pilih-pilih yang mentang-mentang aku bukan orang kaya. Nah itu masalahnya. Nah saya punya solusi. Zaman sekarang nggak usah buat undangan supaya nggak ada yang kelewat. Lo betul nggak? Jujur loh, sekaya-kayanya orang kaya, seteliti-telitinya orang teliti, tetap ada yang kelewatan. Amin. Benar. Nggak bisa. Nah caranya masukkan sosial media, Facebook, Instagram, sana banyak sekali kan, masukkan. Yang mau datang silakan, nggak juga nggak apa-apa. Kan di gereja, jadi nggak perlu siapkan makan. Kalau ada yang, lu kenapa kamu nggak undang aku? Nah berarti kamu nggak lihat sosial media aku. Itu aja. Sehingga nggak salah. Setuju saya ngomong ini, itu menikah paling enak. Tapi kita aja nggak mau juga. Saya nggak tahu. Benar, iya toh. Yang senang kan harusnya yang menikah dong. Ngapain mau nyenengin yang diundang? Urusannya. Maaf, jangan. Saya ini radikal orangnya seperti ini. Maka itu kalau kita punya prinsip hidup seperti ini, hidup itu nggak berat. Yang dulu-dulu boh. Masa sudah tahun 2026 masih cerita tahun 49. Masa ada orang seperti itu? Waktu engkong saya masih hidup. Dulu saudara capek. Ayo kita ngomongin ke depan apa sih? Rencananya bagaimana? Capek. Itu janjinya mulai hari ini. Kalau duduk lagi dengan teman, begitu ngomongnya dulu makan. Kok ngomongnya dulu? Ngomong yang dulu. Jadi percaya firman ini, Papa buat sesuatu yang baru. Yang baru itu pasti di depan, nggak mungkin di belakang. Yang di belakang itu soal yang dulu. Amin. Ratapan 3:23. Lihat ini yang Papa buat. Ratapan 3:23. Maka itu saudara, hidup itu berat karena salah kita sendiri.
yang dulu dikumpulin semua sampai hari ini. Bayangkan beratnya kayak apa itu. Baca selalu. Kapan? Ini menyenangkan. Saudara, saya pernah diskusi dengan beberapa psikolog tentang kalimat ini. Selalu baru tiap pagi. New every morning. Artinya kalau malam ini kita tidur dan ada banyak masalah belum selesai untuk hari ini, tinggal tidur. Besok pagi Papa pasti akan yang baru. Amin. Serius, itu Papa kita yang luar biasa. Kenapa? Dia selalu memberi yang baru tiap pagi karena besar kesetiaannya. Great is thy faithfulness. Itu Papa kita. Kenapa Tuhan Yesus berkata belajarlah kepada burung? Walaupun tidak semua kita punya pelihara burung, tapi di pohon, di Sydney, burung itu. Saya tanya, pernah dengar ada burung pagi-pagi ngomel nggak? Berarti nggak burung ngomel? Oh, ada. Kita yang pintar ngomel. Kalau ada burung ngomel, wih mahal harganya burung itu. Padahal hari ini kalau mereka bangun pagi tentu dapat makanan belum tentu, tapi mereka tetap bersuka cita. Maka itu Tuhan Yesus berkata, kalau burung aja Bapakku pelihara, mereka nggak punya lumbung, nggak punya sawah, nggak punya apa itu nomor rekening di bank, tapi pagi-pagi pasti bersuka cita sebab mereka tahu kalau pagi ada harapan baru. Masa kita kalah dengan burung? Betul? Maka itu pikir yang baik dalam hidup ini. Apa yang sering mengganggu kita? Saya tanya lagi, bukti khawatir. Menurut kita semua, khawatir itu hal kecil atau besar? Kecil. Loh, kenapa khawatir kecil? Saya tanya. Semua yang pernah kita khawatirkan itu terjadi betul atau banyak yang tidak terjadi? Banyak tidak terjadi. Nah itu kecil, sama dengan khawatir besar. Karena 99% khawatir itu belum tentu terjadi. Khawatir itu ciptaan kita sendiri. Betul? Saya ulang lagi, khawatir itu buatan kita sendiri. Dengan kalimat jangan-jangan. Bahasa Inggrisnya apa ya? Maybe, ya, maybe, not maybe, yes, nah maybe terus. Setuju kata maybe, jangan-jangan itu hampir tidak pernah terjadi. Enggak amin. Ya sudah, maka itu saya katakan khawatir, takut itu bukan setan. Setannya di otak ini. Ngomong terus. Betul? Nah masa sih kita mau hidup seperti ini terus? Umur berapa kita ini? Harusnya usia-usia seperti ini, usia senang-senang. Kok gak amin? Kalau mau ketemu Tuhan, gak percaya. Betul gak? Masa mau ketemu Tuhan, kok susah terus hidupnya? Amin? Tapi masih kelihatan ada yang takut mati. Saya menemukan, jangan tersinggung. Orang takut mati itu pasti karena dua penyebab atau salah satu. Satu, dia sadar dosanya kebanyakan, dia takut mati. Padahal ada Tuhan Yesus juru selamat. Kan dia berjanji kalau kita mengaku dosa diampuni. Nomor dua, jangan ada yang marah saya. Orang takut mati itu pasti orang banyak duit. Lu betul? Kenapa takut apa? Uangnya hilang. Uangnya, ya sama mati mau hilang kemana sih? Tapi betul. Jadi dua saja alasan orang takut mati. Satu karena apa tadi? Dosanya kebanyakan. Dua, nah banyak duit. Serius. Ada yang marah.
ini. Maaf. Lo bener nggak? Maka itu berbahagia kalau hidup banyak pas-pasan. Mati berkah, lu nggak ada yang ambil itu berarti lagi. Ngeri loh, saudara, orang punya banyak duit kalau hatinya nggak nempel ke Tuhan. Wah, ngeri sekali. Maka itu makin banyak uang, beban makin berat. Betul? Mana yang lebih banyak punya rasa takut kehilangan, yang punya kayak nggak punya? Yang punya. Kalau nggak punya, mau hilang apa? Ditakuti nggak punya kok. Itu hidupnya ringan, hidupnya enak, serius. Kalau punya, ucapkan syukur. Punya. Tapi jangan itu merupakan beban. Kita lihat 1 Korintus 7 mulai ayat 29. 1 Korintus 7 mulai ayat 29. Papa kita itu luar biasa. 1 Korintus 7. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu adalah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, Tuhan itu mengajar kita hal yang luar biasa. Waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Jangan diterjemahkan, oh boleh kawin lagi. Itu enak saja. Maksud Tuhan seru. Jangan sibuk tentang seks. Maaf ya, yang sudah kepala 6 ke atas, maaf saya ngomong. Karena banyak loh saya ketemu orang tua nggak tahu diri. Sudah kepala 6 masih cari obat kuat tadi. Maaf, saya ngomong maaf. Itu nggak tahu diri. Betul, maka itu. Kalau saya ketemu teman yang seumuran ngomongin seks, pegang kepalanya, mikir. Umur berapa kamu? Lu saya ngomong betul atau salah? Loh, kenapa begini? Setan itu kurang ajar. Masa suatu kau diganggu tentang seks? Enggak tahu diri betul. Begitu firman ini hebat sekali. Suami istri yang sudah single, budak atau janda, ayo semua kita berkata cukup. Cukup. Kalau saudara dan saya usia seperti ini bisa berkata cukup, maaf tentang seks, setan nggak bisa ganggu kita. Serius. Masa sih umur seperti kita nggak malu sama cucu? Hah, opa pacaran lagi? Cucunya yang malu, tahu gak? Maaf ya, maaf saya ngomong betul masalah. Maka itu firman ini luar biasa. Jadi tolong ya suami istri yang masih berdua nggak usah ngomongin ini. Satu kali saya baca ilustrasi, saya nggak yang baca. Ada opa oma lagi berdua santai di rumah. Opa lagi baca koran, oma lagi santai apa. Terus opa bilang, "Mah, mulai besok aku ingin kelihatan awet muda. Nggak mau makan daging, aku mau makan sayur dan buah saja." Nah, oma ini punya jawaban. Monyet makan sayur dan buah, kita jelek. Kamu mau apa? Opa tersinggung. Iya tak? Opa nggak mau balas, nggak mau ribut. Berapa waktu kemudian di saat yang sama opa oma santai. Oma bilang, "Pak, minggu ini aku mau les renang supaya kelihatan langsing." Nah, ini kesempatan opa les. Ikan paus tiap hari berenang tetap hidup. Opa pintar juga. Setuju ilustrasi ini? Ya sudahlah, kalau sudah tua, gak usah bilang aku mau tarik. Sudah tua, nanti cucuku bingung, ini siapa ini? Kenapa?
ya. Jadi firman ini hebat. Kalau sudah tua sudah, nggak usah mikirin seks, sudah lewat. Hebatnya firman Tuhan supaya kita bisa konsentrasi hanya kepada Tuhan. Amin. Jadi orang yang tua-tua tahu diri ya, maaf saya ngomong, sudah nggak usah cari obat jadi sudah nggak usah. Hebatnya firman Tuhan. 30 ya ini 30 selesai. Dan orang-orangnya menangis seolah-olah tidak menangis. Kenapa? Papa harus berfirman seperti ini. Waktu yang sisa, waktu yang singkat. Hidup ini nggak habis-habis dengan masalah. Perang ini, perang itu, penyakit ini, penyakit itu tambah. Nah, kalau kita harus menangis karena begitu banyaknya masalah itu, berlakulah seolah-olah tidak menangis. Artinya apa? Ya sudah, nikmati saja hidup ini. Toh hidup ini gak lepas dari masalah. Amin. Maka itu saya katakan lagi, orang kaya pun punya masalah. Jadi kalau harus menangis sebentar saja, nggak usah lama-lama. Ya. Tadi dalam perjalanan kami dari Riverwood dijemput oleh Bapak Ibu Gembala, terus cerita tentang sahabat kami di Surabaya. 3 tahun yang lalu suaminya meninggal. Gembala, saudara. Ternyata sejak suaminya meninggal, istri Ibu Gembala ini gak terima. Dia kecewa dengan Tuhan. Dia marah. Begitu parahnya pemarahnya, sampai dia tidak mau kontak orang. Makin hari makin drop. Saya teman baik, gak bisa mengunjungi. Anak bilang gak mau, mama gak mau ketemu. Ibu Gembala teman baik, di WA dia mah gak balas. Untuk apa sedih? Ya itu urusan dia. Tapi ini fakta. Ketika orang itu nangisnya kelamaan, tisu mahal. Betul tidak? Tisu mahal, nggak usah. Kalau nangis, bilang sebentar saja. Hidup ini mau bagaimana lagi? Inilah namanya hidup. Ya, kemarin minggu yang lalu seorang anak muda meninggal. Memang sedih. Nah, saya selalu bilang kepada semua orang, kalau dengar ada berita orang meninggal, nggak usah tanya umur berapa sakit apa. Usah meninggal kok apa? Ya toh, untuk apa? Pertanyaan penting kalau ada berita orang meninggal, serius, giliranku kapan? Betul kok. Semua kita kan sedang ngantri. Cuma tanggalnya kita nggak tahu. Jangan takut saya ngomong ini. Saya ngomong ini bukan berarti ngarikan cepat mati, enggak. Tapi itulah fakta hidup. Semua dalam hidup nggak ada yang pasti kecuali mati. Orang itu kaya atau miskin, pasti atau tidak? Tidak, tergantung orang. Orang itu sehat atau sakit-sakitan, nggak ada yang pasti, tergantung orang. Orang itu punya mobil atau tidak, nggak pasti. Menikah atau tidak juga tidak pasti. Punya rumah atau tidak juga nggak pasti. Yang pasti cuma satu, mati. Maka itu lebih baik kita persiapkan yang pasti. Yang nggak pasti nggak usah dipersiapkan. Ada baik, tidak ada tidak apa-apa. Ini firman-Nya. Nangis wajar, namanya manusia bisa sedih, tapi jangan lama-lama. Inilah itu. Maka itu dalam hati semua kita, tolong beritahu siapa saja. Dalam hati setiap kita harus ada satu ruangan, space. Untuk apa? Siap bahwa yang namanya hidup suatu kali pasti akan kehilangan sesuatu dan bisa kehilangan seseorang. Ini fakta hidup loh. Saudara, kita jaga berlian kita, bisa hilang. Betul, saudara, kita beli mobil, kita rawat, kita jaga, pasti bisa rusak. Maka itu kalau sampai ada orang Kristen doanya kurang ajar, tiap kali beli barang baru langsung tumpang tangan, datang nama Yesus, gak boleh rusak. Doanya ada, pabriknya tutup. Iya atau tidak? Maka itu berbahagialah kita kalau dalam hidup punya satu ruangan, siap kehilangan sesuatu
dan siap ditinggal seseorang, itu pasti hidup kok. Betul? Ini bahagia. Yang berikut, dan baca orang-orang yang bergembira. Soalnya yang bergembira, kenapa? Tiba-tiba bisa terjadi sesuatu. Ini firman ini luar biasa. Yang nangis jangan lama-lama, yang gembira jangan keterusan. Hebatnya cukup, karena tiba-tiba bisa berubah dan gak selesai lagi. Dan ada kata apa? Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Kalau kita baca firman ini aneh gimana? Ya nggak usah beli. Begitu? Tidak. Namanya hidup. Artinya punya tapi nggak memiliki. Itu hidup yang ringan, loh, saudara. Nggak takut kehilangan. Hebat nggak firman ini? Maka itu seharusnya kita yang usia sudah kepala 6 ke atas hidup di firman ini. Sudah nikmati itu. Kemarin malam kami ada fellowship di Tepon, ya saya baru tahu daerah baru. Terus ada seorang oma tanya, gimana caranya kalau sampai ada anak saya sudah 2 minggu nggak telepon, nggak kontak? Loh, ya salah. Anak saya punya rumah tangga sendiri. Maka itu saya ke konseling pranikah. Begitu ketahuan ini anak mama, saya batalkan pernikahan. Kenapa? Anak mama tidak bisa menikah dengan siapa-siapa kecuali menikah dengan mamanya sendiri. Betul nggak? Kalau anak mama dinikahkan, kasihan istrinya. Sebab dikit-dikit, kamu kok masa gak seenak mamaku? Kamu ini kok gak seenak mamaku? Itu loh masalahnya. Itu banyak mama yang salah memanjakan anak sehingga anak gak jadi dewasa. Itu mama yang salah. Nah jadi saya bilang, kalau anak sudah menikah, gak usah bilang 2 minggu, 2 tahun pun gak kontak, ya haknya dia. Loh kok gak dia lagi? Jahat loh. Kalau papa mama memaksa anak-anak terus kontak, itu jahat. Maka itu semua kita yang siap punya anak berarti siap kehilangan anak. Karena kalau mereka sudah punya keluarga, hapus. Maka itu saya ajar immediate family. Itu dalam bahasa Indonesia susah tidak ketemuan kalimat ini. Namanya keluarga inti itu cuma suami istri, anak-anak, selesai. Mama, papa dan siblings, kakak adik itu bukan keluarga lagi. Hancur keluarga kalau mama, papa, mertua, anak, adik, kakak, ponakan, ada menjadi apa? Betul, setuju sih ngomong ini. Sekaya-kayanya orang kaya nggak bisa. Nah, ini konsepnya, saudara. Hebat firman. Silakan mau beli apa saja, tapi nggak usah takut gila. Karena di dunia ada yang kekal. Kira-kira kalau kita hidup seperti ini, nggak pusing soal seks, sedih oke, gembira oke, bisa beli barang ini oke, hidup itu nyaman nggak? Tenang, nggak usah takut. Kalau maling masuk, silakan milih sendiri. Loh, dia tuh enak sekali. Yang mobil, loh, betul loh. Loh, bahagia nggak kalau hidup seperti itu? Benar, betul. Ya betul, benar. Besoknya bisa beli lagi kok. Nah, maka itu kalau pergi-pergi jauh, doanya Tuhan tolong jaga rumah kami, itu salah. Kenapa itu suruh jaga rumah? Enak saja, dia bukan satpam. Caranya supaya nggak ada doa itu, biarlah rumah saudara isinya plastik, sehingga nggak takut pencurian. Kalau sampai dicuri di pasar masih banyak. Tenang nggak hidup kayak begini? Amin. Tenang sekali. Ayat 31. Ini luar biasa, Bapak. Nah, Paulus kehabisan kata-kata. Pendeknya, tahu nggak kata-kata ini? Singkatnya, sudahlah, seserah kamu. Pendek. Orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Stop dulu. Ini firman kasar.
Belum lama salah satu anak kami Januari kemarin yang maksa berikan kami suami istri itu iPhone 17. Kami bilang gak perlu, udahlah, sudah punya papa mama juga pakai aja yang ada aja. Sampai ini saya pun gak pakai karena masih bingung mau dipakai kayak apa lagi. Tapi anak ini maksa, puji Tuhan baik. Tapi buat kami gak begitu perlu. Yang ada aja masih ada. Eli jangan bilang tambah lagi ya Mas. Ini yang ngomong. Oke, saya lanjutkan. Berkat Allah cukup. Amin. Kalau semua kita bisa berkata cukup untuk apa saja, hidup itu aman. Maaf, kalau ada suami istri bisa backslide, selingkuh, pasti ada yang gak cukup, gak puas dengan pasangannya, sehingga perlu cari orang lain. Ini masalah seks. Hebatnya firman Tuhan ini cukup. Kalau kita hidup bisa merasa cukup dan berkata cukup, hidup itu aman, saudara. Tenang betul. Ada dipakai, nggak ada juga nggak apa-apa. Inilah firman Tuhan. Beli silakan, tapi jangan merasa memiliki. Artinya sudah hilang ya sudah. Nangis wajar zaman susah, tapi jangan terus. Gembira, nggak usah kelamaan. Semuanya ada akhirnya. Maka itu saya ulangi, pendeknya. Orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Maaf ya, maaf. Saya nggak tahu, rasanya di sini nggak ada. Saya pernah ketemu orang yang hobinya ngumpulin berlian, diamond. Saya tuh ngomong, untuk apa? Kamu pakai juga enggak? Bahaya nggak pakai berlian kemana-mana? Pakai juga enggak? Cuma sesekali laci dibuka, oh masih ada. Untuk apa? Betul tidak? Maaf yang jual berlian saya minta maaf. Bukan berarti suka jual-jual enggak lagi. Cuma ngomong. Saya benar-benar nggak ngerti loh, saudara. Orang yang begitu apa ya? Kalau ini bulan itu apanya sih dinikmati? Maaf loh. Ya, kalau saudara punya duit banyak silakan. Tapi saya cuma ajak mikir saja. Untuk apa bisa beli berlian? Kita nggak bisa nikmati. Mau pamer? Enggak juga. Makanya mau pamer, apa nggak malu? Betul nggak? Kalau saya suruh pamer itu malu, saudara. Apanya? Maka itu ini cuma ngomong saja, jangan ada yang tersinggung. Ini firman. Kalau sampai kita punya barang-barang duniawi seolah-olah, kira-kira hidup seperti ini ringan nggak? Enak sekali. Dan akhirnya lihat, baca 1, 2, 3. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Ya sudah, nggak ada yang kekal di dunia ini. Ayo papa mama, habis umur kita sudah kepala 6 ke atas, jangan kemana-mana bawa kunci kayak sidir penjara. Dulu ya orang-orang tabung kuncinya ada banyak sekali. Lihat atau tidak? Nah, gak usah. Hilang, beli lagi. Nah, yang pelit pasti gak aman. Maaf. Nah, hidup seperti ini lega, ringan, tidurnya nyenyak. Betul nggak sih? Nggak greedy, nggak pemilikan, nggak apa-apa. Punya boleh, tapi bukan segala-galanya di situ. Maka kalau kita hidup seperti ini, bahagia nggak? Aduh, setiap kali suami istri lagi berdua ngomong itu yang indah, yang menyenangkan. Iya, kayak yang dulu nggak usah. Setuju? Ayat terakhir, supaya kita makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Wahyu 21 ayat 5. Masih tentang hal yang baru. Dan ini yang sukacita kita. Wahyu 21
istri tetap lama. Jangan lama. Awas. Oke. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya tuliskanlah, dan segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Itu Tuhan kita kalau ngomong tepat dan benar. Kalau kita ngomong nggak tahu karuan, apa yang dikatakan tepat dan benar? Tuhan Yesus ngapain? Menjadikan segala sesuatu itu baru. Inilah hidup yang bahagia, inilah hidup yang ringan, inilah hidup yang menyenangkan, inilah hidup yang buat kita akan sehat terus. Nggak ada khawatir, nggak ada takut. Hidupnya bahagia sekali. Punya bisa beli puji Tuhan, nggak bisa beli nggak apa-apa. Nikmati hidup. Setuju? Percaya kalau kita seperti ini pasti sehat, pasti bahagia, tidurnya nyenyak, nggak dikit-dikit bangun, diri bangun, nggak nyenyak. Coba ngomong ke kiri kanan, jangan khawatir, jangan khawatir tidur, jangan khawatir apa, jangan takut. Ada janji Tuhan yang luar biasa. Musik, silakan. Pak